Tidak ditemukan informasi yang jelas mengenai tahun kelahiran salah seorang sahabat mulia ini. Silsilah lengkap beliau adalah Hudzaifah bin Husail bin Jabir bin Amr bin Rabi'ah bin Jarwah. Ayah beliau yang bernama Husail yang belakangan dikenal dengan Al-Yaman merupakan penduduk asli Makkah dari Bani Abbas. Nisbat Al-Yaman merupakan sebutan lakop untuk ayah beliau, Husail. Namun satu sumber mengatakan bahwa Al-Yaman merupakan sebutan untuk kakeknya, Jabir. Asal mula penyematan sebutan Al-Yaman pada ayah beliau sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Atsir dalam kitab Usdul Gabah adalah karena adanya hutang darah pada kaumnya. Hal ini memaksanya untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Di sana, beliau meminta perlindungan kepada keluarga Bani Abdul Asyal yang merupakan golongan sahabat Ansar dan juga bersumpah setia kepada mereka dalam kesukuan dan kekeluargaan. Sejak peristiwa itulah Husail, ayah dari Hudzaifah dipanggil dengan sebutan Al-Yaman. Hal ini karena ia bersumpah setia kepada Bani Abdul Asyal yang merupakan kaum Ansar dan secara genealogis berasal dari Yaman. Setelah menginjak usia dewasa, Husail mempersunting perempuan asli suku Asyal. Dari perkawinan ini lahirlah Hudzaifah bin Husail yang belakangan lebih terkenal dengan Hudzaifah bin Al-Yaman. Dengan kelahiran sang putra ini, hilanglah hambatannya untuk memasuki kota Makkah, sehingga sejak saat itu ia bebas pulang pergi antara Yasrib, Madinah, dan Makkah, walaupun waktunya lebih banyak dihabiskan di Yasrib. Husail merupakan salah satu dari 10 orang keturunan Bani Abbas yang menemui Rasulullah untuk menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasulullah. Peristiwa ini terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Sesuai dengan tradisi garis keturunan yang berlaku di Arab, yaitu keturunan ayah, maka Hudzaifah adalah orang Makkah yang lahir dan dibesarkan di Madinah. Hudzaifah lahir dari keluarga muslim pada masa Islam awal, dan beliau telah memeluk Islam sebelum bertemu secara langsung dengan Rasulullah. Namun jika melihat kronologis data di atas, beliau lahir sebelum Nabi hijrah ke Madinah, karena ayah beliau, Husail menyatakan keimanan kepada Rasulullah sebelum peristiwa hijrah. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, Hudzaifah bin Al-Yaman banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Karena kedekatan secara personal dan spiritual dengan Rasulullah lah yang membuatnya banyak memperoleh riwayat hadis dari Rasulullah. Sejarah juga mendokumentasikan bahwa Hudzaifah ikut andil dalam perang Uhud, dan dalam perang inilah ayah beliau, Husail, mati syahid secara tidak sengaja oleh pasukan muslim. Hal ini karena beliau dalam peperangan ini memakai penutup kepala, sehingga para sahabat mengira ia adalah kelompok musyrikin. Peristiwa syahidnya ayah beliau ini disaksikan sendiri oleh Hudzaifah bin Al-Yaman dari kejauhan. Beliau melihat pedang sedang terhujam kepada ayahnya, dan beliau berteriak, "Ayahku! Ayahku! Jangan! Dia ayahku!" Namun, kada Allah telah terjadi. Dengan sikap kasih sayang dan pemaafan, Hudzaifah memandangi para sahabat, karena ia tahu bahwa kejadian itu merupakan kekhilafan. Hudzaifah kemudian berucap, "Semoga Allah mengampuni kalian. Sungguh ayahku ini adalah sebaik-baik penyayang." Kemudian, dengan pedang terhunus, Hudzaifah bin Al-Yaman maju menuju medan perang yang sedang berkecamuk untuk menumpas kaum musyrikin. Berita ketabahan dan keheroikan Hudzaifah ini akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Pada saat itu Rasul memerintahkan para sahabat yang tanpa sengaja membunuh ayah Hudzaifah untuk membayar diyat atas kekhilafan mereka. Namun Hudzaifah menolak untuk menerima diyat tersebut. Setelah peristiwa itu, Rasulullah semakin kagum dan sayang kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Sebelum perang Uhud terjadi, Hudzaifah bersama ayahnya juga hendak bergabung dengan barisan kaum muslimin dalam perang Badar. Hudzaifah bin Al-Yaman disebut dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala dengan sebutan Sahibus Siri atau pemilik rahasia. Sebutan ini tidaklah berlebihan, karena Hudzaifah adalah salah satu sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah. Mengenai kelebihan yang dimiliki oleh Hudzaifah ini, beberapa sahabat senior pun memberikan pengakuan dan apresiasi. Sahabat Umar misalnya, tatkala ia tahu bahwa Hudzaifah mempunyai informasi mengenai data orang-orang munafik di sekitar Rasulullah. Dalam kesempatan yang lain, sahabat Ali bin Abu Thalib pernah ditanya mengenai Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau menjawab, "Ya Hudzaifah mengetahui data tentang orang-orang munafik di sekitar Rasul, dan andai kalian bertanya kepada tentang konspirasi,
Hudzaifah bin Al-Yaman juga tercatat pernah diutus oleh Rasulullah untuk menjadi mata-mata guna mencari informasi dari musuh pada saat terjadi perang Khandaq yang juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab. Perang yang berupa pengepungan kota Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Pertempuran ini dinamai pertempuran Khandaq karena parit yang digali oleh umat Islam dalam persiapan untuk pertempuran. Salah satu tokoh penting dalam perang ini adalah sahabat dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Setelah menawarkan 3 kali namun tidak ada sahabat yang menjawab, akhirnya Rasulullah menunjuk Hudzaifah untuk menjadi mata-mata. Kepadanya Rasulullah berpesan agar jangan sampai membuat kegaduhan. Lalu aku kembali dan melaporkan kepada Rasul bahwa pasukan musuh sudah kembali ke Mekah. Saat itu aku dalam kondisi kedinginan. Lalu Rasul memberiku sehelai kain penghangat yang biasa beliau gunakan dalam salat. Aku pun tertidur hingga pagi. Pada masa pemerintahan sahabat Umar, Hudzaifah bin Al-Yaman ditugaskan untuk menjadi gubernur di Nahawan, dan beliau menetap di sana sampai wafatnya. Tatkala beliau sakit keras yang menyebabkan wafatnya, beberapa sahabat datang mengunjunginya tengah malam. Hudzaifah bertanya, "Jam berapa sekarang?" "Mendekati waktu subuh," jawab mereka. "Aku berlindung kepada Allah dari waktu subuh yang menyebabkan aku masuk neraka." Ungkap Hudzaifah, "Adakah dari kalian yang membawa kain kafan?" Tanya Hudzaifah. "Ada," jawab mereka. "Aku tidak butuh kain kafan mahal. Jika diriku baik dalam penilaian Allah, maka Dia akan menggantikannya untukku dengan kain kafan yang lebih baik. Namun, jika aku tidak baik dalam pandangannya, Dia akan menanggalkan kain kafan itu dari tubuhku." Lalu ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku lebih suka fakir daripada kaya. Aku lebih suka sederhana daripada mewah, dan aku lebih suka mati daripada hidup." Setelah berdoa demikian, Hudzaifah bin Al-Yaman meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Beliau wafat di kota Madain pada tahun 35 atau 36 Hijriah, selisih 40 hari setelah wafatnya sahabat Utsman bin Affan.